Halo semua, kembali lagi bersama saya, Maria Siska, dari Fakultas Teknobiologi Universitas Atmajaya. Jadi di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai virus. Oke, jadi langsung kita lihat. Yang pertama ada sejarah virus. Nah, virus itu merupakan suatu partikel yang masih diperdebatkan statusnya. Apakah termasuk makhluk hidup atau benda mati? Virus itu dapat dikatakan sebagai makhluk hidup karena virus dapat memperbanyak diri atau replikasi di dalam tubuh inang. Nah, sedangkan virus dianggap sebagai benda mati karena virus dapat dikristalkan. Namun, para ahli biologi itu terus mengungkap hakikat virus. Nah, sehingga akhirnya partikel virus ini dikelompokkan sebagai makhluk hidup di dalam dunia tersendiri, yaitu virus. Nah, virus itu organisme non-seluler karena ia itu tidak memiliki kelengkapan seperti sitoplasma, organel sel, dan tidak bisa membelah diri sendiri. Nah, jadi apa itu virus? Nah, virus itu berasal dari bahasa Yunani venom yang artinya racun. Nah, virus adalah parasit mikroskopik yang menginfeksi organisme biologis. Nah, secara umum, virus merupakan partikel yang tersusun atas elemen genetik atau genom yang mengandung salah satu asam nukleat, yaitu mengandung DNA atau RNA yang dapat berada dalam kondisi yang berbeda, yaitu dalam tubuh inang ataupun di luar tubuh inang. Nah, partikel virus secara keseluruhan ketika berada di luar inang yang terdiri dari asam nukleat yang dikelilingi oleh protein dikenal dengan nama virion. Nah, virion ini tidak melakukan aktivitas biosintesis dan reproduksi. Pada saat virion memasuki sel inang, baru kemudian akan terjadi proses reproduksi. Virus ketika memasuki sel inang akan mengambil alih aktivitas inang untuk menghasilkan komponen-komponen pembentuk virus. Selanjutnya ada bentuk dan ukuran virus. Nah, jadi bentuk virus itu bervariasi dari segi ukuran, bentuk, dan komposisi kimiawinya. Nah, bentuk virus itu ada yang berbentuk bulat, lalu ada yang berbentuk oval, ini bulat, terus kemudian oval, kemudian memanjang, siliandris, dan ada juga yang berbentuk T. Nah, ukuran virus itu sangat kecil, hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Ukuran virus itu lebih kecil daripada bakteri. Nah, ukuran virus berkisar dari 0,02 mikrometer sampai 0,3 mikrometer. Nah, unit pengukuran virus itu biasanya dinyatakan dalam nanometer. Nah, kalau misalnya 1 nanometer itu 1/1000 mikrometer dan seperjuta milimeter, nah berarti virus ini sangat-sangat kecil ya. Nah, kemudian selanjutnya ada susunan tubuh. Nah, di sini itu susunan tubuh dari virus itu ada kapsid atau selubung protein, kemudian ada isi, terus ada kepala dan ada ekor. Nah, kapsid atau selubung protein ini adalah lapisan pembungkus tubuh virus yang tersusun atas protein. Nah, kapsid itu terdiri dari sejumlah kapsomer yang terikat satu sama lain. Nah, fungsi daripada si kapsid ini untuk memberi bentuk virus, memberi pelindung dan dari kondisi lingkungan yang merugikan, serta mempermudah penempelan pada proses penembusan ke dalam sel. Selanjutnya ada isi. Nah,
Terdapat di sebelah dalam kapsid itu berupa materi genetik atau molekul pembawa sifat keturunan yaitu DNA atau RNA. Nah, virus itu hanya memiliki satu asam nukleat saja, yaitu satu DNA atau satu RNA saja, tidak memiliki kedua-duanya. Asam nukleat sering bergabung dengan protein yang disebut dengan nukleoprotein. Nah, virus pada tanaman atau hewan berisi RNA atau DNA, terus virus fake dia berisi DNA. Selanjutnya ada kepala. Nah, kepala virus itu berisi DNA, RNA, dan diselubungi oleh kapsid. Kapsid tersusun oleh satu unit protein yang disebut dengan kapsomer. Lalu yang terakhir itu ada bagian ekor. Nah, serabut ekor adalah bagian yang berupa jarum yang berfungsi untuk menempelkan tubuh virus pada sel inang. Nah, ekor ini melekat pada kepala kapsid. Struktur virus ada dua macam, yaitu virus telanjang dan virus terselubung. Nah, bila terdapat di selubung luar envelope itu baru yang namanya virus terselubung yang terdiri dari protein dan lipid. Nah, ekor virus itu terdiri atas tabung bersumbat yang dilengkapi dengan benang atau serabut. Nah, khusus untuk virus yang menginfeksi sel eukariotik itu tidak memiliki ekor. Nah, selanjutnya ada peran virus. Nah, virus itu juga akan memberikan peran baik dalam sisi yang menguntungkan maupun dalam sisi yang merugikan. Nah, dalam kehidupan virus itu memiliki dua peran yang seperti kita ketahui sebagai mikroorganisme yang menguntungkan maupun yang merugikan. Nah, virus yang menguntungkan yaitu berperan penting dalam bidang rekayasa genetika. Nah, karena virus itu dapat digunakan untuk cloning gen, yaitu reproduksi DNA yang secara genetis identik. Nah, sebagai contoh itu adalah virus yang membawa gen untuk mengendalikan pertumbuhan serangga. Sedangkan virus juga digunakan untuk repligen manusia, sehingga diharapkan penyakit genetis itu misalnya seperti diabetes dan kanker itu dapat disembuhkan. Kemudian virus yang merugikan. Virus yang merugikan itu dapat menyebabkan berbagai jenis penyakit, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Lalu di sini ada contoh-contoh virus. Ada hepatitis, terus ada HIV, virus dengue, virus polio, virus influenza, virus campak, virus cacar air, virus rabies, virus herpes simplex, dan virus mosaik tembakau. Nah, dari ke-10 contoh virus ini, saya akan menjelaskan salah satu lebih detail, yaitu virus cacar air. Nah, virus cacar air. Nah, cacar air atau varicella itu adalah penyakit yang sangat menular yang disebabkan oleh virus varicella zoster. Nah, cacar air ini umumnya diderita oleh anak-anak di bawah usia 10 tahun. Namun pada beberapa kasus, penyakit yang disebabkan oleh virus cacar air ini dapat diderita oleh orang dewasa. Bahkan biasanya pada orang dewasa yang terinfeksi virus ini, gejalanya akan cenderung lebih berat dibandingkan pada anak-anak. Nah, cacar air ditandai dengan munculnya bintil kemerahan berisi cairan dan terasa gatal. Nah, biasanya bintil ini akan muncul pada bagian wajah, punggung, kulit kepala, dada, perut, lengan, dan kaki. Nah, selanjutnya gejalanya apa? Nah, gejalanya itu ada beberapa macam gejala. Gejala utama itu dapat dikenali dari demam yang diikuti dengan munculnya ruam merah.
Nah, ruam merah ini akan berubah menjadi bintil berisi cairan dengan bentuk dan tekstur yang mudah dikenali. Nah, kondisi ini tuh biasanya akan disertai dengan gejala lainnya seperti nyeri otot dan sakit kepala. Nah, setelah ruam ini muncul, kemungkinan si penderita ini akan merasa gatal. Namun, tidak semua penderita akan mengalami gejala ruam yang sama. Ada yang mengalaminya di sekujur tubuh, namun ada juga yang hanya di bagian tubuh tertentu. Nah, tahapan perubahan ruam merah pada penderita itu pertama ruam berubah menjadi bintil dan terasa gatal. Nah, kemudian bintil yang berisi cairan ini akan berdinding tipis. Nah, karena dindingnya tipis ini, maka dia akan rentan pecah. Kemudian setelah pecah, setelah beberapa hari, bintil akan mengering dan mengelupas dengan sendirinya. Nah, bintil ini tuh tidak muncul secara bersamaan. Nah, begitu juga saat mengering dan mengelupas, bisa saja bintil yang mengering dan mengelupas di bagian lain masih ada yang belum kering. Nah, bintil yang berisi cairan di dinding tipis ini diusahakan jangan ditekan. Jadi, biarkan bintil ini pecah secara sendirinya. Jika dipaksakan untuk dipecah, maka akan beresiko untuk terjadinya infeksi. Lalu selanjutnya ada penyebab. Kira-kira penyebab cacar air ini apa? Nah, penyebab cacar air yaitu utamanya dari virus varicella zoster. Namun ada juga faktor lain yang dapat disebabkan di luar virus. Nah, jadi apa aja itu disebabkan karena kontak langsung dengan penderita. Yang kedua itu terkena cairan tubuh penderita melalui bersin atau batuk. Terus yang ketiga, memegang barang yang sebelumnya kontak dengan penderita, misalnya spray atau baju kotor. Nah, ada beberapa faktor yang dapat yang meningkatkan resiko seseorang dapat terkena cacar air. Yang pertama itu belum pernah terkena cacar air. Nah, yang kedua belum mendapatkan vaksinasi cacar air. Lalu berada dalam satu ruangan yang sama dengan penderita cacar air selama lebih dari 1 jam. Kemudian memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, serta satu rumah dengan anak-anak yang berusia di bawah 10 tahun. Pengobatan. Penanganan cacar air ini itu tetap bergantung pada beberapa kondisi seperti usia, kesehatan secara keseluruhan, terus durasi atau berapa lama sudah terpapar virus ini, kemudian tingkat keparahan gejala yang muncul. Nah, umumnya penderita cacar air ini hanya perlu melakukan penanganan di rumah. Hal-hal yang perlu diperhatikan itu adalah istirahat yang cukup dan melakukan upaya agar sistem imun atau kekebalan tubuh itu meningkat. Caranya dengan mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Selain itu, perlu juga untuk menjaga kebersihan kulit dengan tetap mandi dan mengeringkan tubuh perlahan dengan menggunakan handuk. Nah, pengobatan cacar air yang dilakukan umumnya bertujuan untuk meredakan gejala serta menjaga kebersihan kulit agar terhindar dari infeksi sekunder. Sedangkan untuk mengurangi rasa gatal pada bintil cacar air ini, itu bisa dilakukan dengan cara mengoleskan lotion kalamin atau mengonsumsi obat antihistamin. Namun, sebelum menggunakan lotion ataupun obat-obat itu tadi, sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Nah, untuk mencegah penyebaran cacar air ini, diharapkan itu jangan beraktivitas di luar rumah dahulu sampai semua bintil yang ada di permukaan tubuh itu mengering dan mengelupas. Nah, biasanya ini akan membutuhkan waktu kira-kira 10 hari setelah gejala pertama muncul, kemudian hindari melakukan kontak dengan mereka yang belum mendapat perlindungan vaksinasi cacar air.
Nah, berikut ini adalah sumber-sumber yang saya gunakan. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.